Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Kembali bertemu dengan Ibu Diana Nasution dalam Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 8 yang berjudul Beriman kepada Qadar dan Qadar berbuah ketenangan hati. Beriman kepada Qadar dan Qadar diawali dengan kata iman. Adapun pengertian iman itu adalah menurut bahasa, iman berarti percaya atau yakin. Sedangkan menurut istilah, iman berarti diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, sedangkan pengertian qadar sendiri adalah, kalau menurut bahasa, qadar memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, ketetapan, pemerintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Nah, kalau menurut istilah, yang dimaksud dengan qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan iradahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk. Sedangkan arti qadar menurut bahasa adalah kepastian, peraturan, ukuran. Adapun menurut istilah, qadar adalah pewujudan atau kenyataan ketetapan Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Adapun pengertian beriman kepada qadar dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas semua ketetapan tersebut, baik atau buruk, wajib untuk kita terima dan dijalani oleh manusia. Iman kepada qadar dan qadar termasuk rukun iman yang keenam. Iman kepada qadar dan qadar ini hukumnya wajib bagi semua muslim mukallaf, sebab merupakan salah satu pilar dalam rukun iman. Dengan demikian, konsekuensi wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satunya adalah mengimani segala ketetapannya. Adapun dalil nakli atau dalil Al-Quran tentang beriman kepada qadar dan qadar itu salah satunya adalah di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan dia tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Dalil nakli yang lain tentang beriman kepada qadar dan qadar adalah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat ke dalam rahim. Malaikat berkata, wahai Tuhan, ia masih berupa air mani. Setelah beberapa waktu, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal darah. Begitu juga setelah berlalu 40 hari, malaikat berkata lagi, wahai Tuhan, ia sudah berupa segumpal daging. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat keputusan untuk menciptakannya menjadi manusia, maka malaikat berkata, wahai Tuhan, orang ini akan diciptakan lelaki atau perempuan, sengsara atau bahagia, bagaimana rezekinya, serta bagaimana pula ajalnya. Segala-galanya dicatat ketika masih di dalam kandungan ibunya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu
itu dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama takdir mu'allaq dan yang kedua takdir mubham. Pengertian takdir mu'allaq. Kalau menurut bahasa, artinya sesuatu yang digantungkan. Jadi masih tergantung usaha dari manusianya, ya. Jadi takdir mu'allaq yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Jadi harus ada usaha dan ikhtiar dari kita, maka kita dapat merubah takdir hidup kita. Adapun contoh takdir mu'allaq yaitu kepandaian, kesehatan, dan kemakmuran. Dalil nakli tentang takdir mu'allaq yaitu Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke takdir mubham. Mubham menurut bahasa adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Takdir mubham yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Adapun contohnya jenis kelamin manusia, ajal, api memiliki sifat panas, kejadian kiamat, ada orang yang dilahirkan dengan mata sipit atau dilahirkan dengan kulit hitam sedangkan ibu dan bapaknya kulit putih dan lain sebagainya. Dalil nakli tentang takdir mubham yaitu Quran surat Al-A'raf ayat 34 dengan arti dan setiap manusia mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Sekarang kita akan bicara masalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. 1. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. 2. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. 3. Memupuk sifat optimis dan giat bekerja. Dan yang terakhir, menenangkan jiwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan.